Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Lutfi Nurmadani, mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta, program studi hubungan masyarakat pada Fakultas Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendapat umum dalam hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Hubungan masyarakat menjadi penting karena berfungsi sebagai mata dan telinga organisasi tersebut. Artinya, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan hubungan masyarakat harus mampu mengamati apa yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, serta mampu mendengar dan menyerap semua informasi yang berada di dalam organisasi maupun di luar organisasi tersebut. Selanjutnya, apa sih pendapat umum atau opinion public itu? Opini adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai satu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, di mana opini tersebut berasal dari opini-opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan oleh kelompok itu. Selanjutnya yaitu mengapa seorang petugas humas perlu mengetahui tentang pendapat umum. Pendapat umum diwujudkan dalam bentuk pendapat, seperti setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan. Dengan mengetahui pendapat umum, maka seorang hubungan masyarakat dapat merumuskan kebijakan dan keputusan yang tepat bagi instansinya. Kebijakan dan keputusan yang tepat kemudian akan memberikan keuntungan bagi instansi sehingga dapat berkembang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelahnya, bagaimana sih caranya humas dapat mengetahui pendapat umum tersebut? Seseorang humas dapat mengetahui pendapat umum secara langsung lewat pengamatannya melalui diskusi yang berkembang di masyarakat maupun media massa atau televisi, surat kabar, majalah, radio, internet, dan lain-lain. Namun, cara yang paling akurat untuk mengetahui pendapat umum adalah dengan melakukan jajak pendapat atau polling. Setelah itu, kita harus mengetahui kekuatan dari pendapat umum. Kekuatan dari pendapat umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendapat umum dapat menjadi hukuman sosial atau social judgment bagi seseorang maupun lembaga. Maksudnya, dengan adanya pendapat umum dapat menimbulkan rasa malu, rasa dijauhi, frustasi, dan putus asa bagi seseorang ataupun lembaga. Yang kedua yaitu pendapat umum dapat mempertahankan eksistensi satu lembaga atau dapat juga menghancurkan satu lembaga tersebut. Seperti kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM mendapat reaksi yang sangat amat luas di kalangan masyarakat. Pendapat umum yang terbentuk adalah sebagian besar masyarakat menolak. Tetapi, pemerintah mengabaikan pendapat umum ini sehingga menimbulkan demonstrasi di mana-mana. Dalam hal ini, kemudian pemerintah mengalami kerugian karena eksistensinya di mata masyarakat menjadi menurun. Masyarakat merasa apatis dan bisa saja untuk program pembangunan selanjutnya akan sulit untuk memperoleh dukungan dari mereka. Yang ketiga yaitu pendapat umum dapat memperbaiki atau menolak satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh satu lembaga atau instansi. Seringkali dalam menyusun sebuah kebijakan, pemerintah melupakan masyarakatnya. Pemerintah selalu beranggapan bahwa kebijakan tersebut berguna dan harus dijalankan oleh rakyatnya. Namun, seringkali kebijakan tersebut mengalami penolakan. Contohnya saat pemerintah akan memberlakukan Undang-Undang Lalu Lintas tahun 90-an mengenai pemakaian helm pada pengendara sepeda motor. Kebijakan ini mendapat reaksi keras.
Umumnya, mereka menolak karena merasa helm tidak begitu penting dan hanya menghabiskan uang saja. Reaksi keras tersebut telah berhasil menunda pemberlakuan undang-undang lalu lintas tersebut. Terakhir yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu dalam konteks apa saja pendapat umum bekerja atau melaksanakan tugasnya. Yang pertama yaitu membentuk citra. Selanjutnya yaitu mempertahankan citra yang sudah dibangun. Yang perlu diperhatikan dalam hal mempertahankan citra adalah bagaimana menyusun pesan yang datar, tidak terkesan mengundang konflik atau mencari musuh, dan menekankan pada aspek fungsional. Selanjutnya yaitu memperbaiki citra yang terpuruk. Dalam situasi citra terpuruk, pembelaan diri tidak ada gunanya. Meskipun menggunakan format bahasa yang halus, argumentasi yang kuat, bahkan dengan data dan fakta pendukung sekalipun. Yang paling tepat pada situasi kali ini yaitu diam. Minimal, memberikan opini publik menurunkan tensinya, karena publik juga mempunyai titik kejenuhan dalam mengkonsumsi pendapat umum tertentu. Ketika publik sudah mulai jenuh dan beralih mengkonsumsi pendapat umum yang lain, barulah strategi berkomunikasi dengan publik mulai dicoba. Yang terakhir yaitu menguatkan citra karena kekuatan pesaing. Menguatkan atau mempertahankan citra ketika berada di puncak. Ketika popularitas menurun, maka ikut menurun pula gairah dalam mengikutinya. Pada presentasi kali ini, itulah yang dapat saya sampaikan. Siang-siang ke Jayabaya, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.